Modus-modus kecurangan yang sering dilakukan panitia pemilu di tingkat TPS hingga kecamatan. Petugas pura-pura salah tulis, misal angka 3 menjadi 8. Pengisian berita acara belakangan menunggu saksi lengah. Kong kali kong antara petugas dan saksi untuk memanipulasi perolehan suara. Formulir C1, D1 digandakan. Salinan formulir C1 oleh KPPS tak segera dikirim ke KPU Kabupaten Kota. Kotak suara tidak disegel ketika akan dikirim ke PPS. PPS maupun PPK tak memberi kesempatan kepada saksi, pengawas, pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi. Dan pemirsa, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK hari ini telah selesai, termasuk di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dan meski sebelumnya sempat terjadi kisruh adanya oknum komisioner yang membawa kotak suara ke kantor KPUD sebelum dilakukan rekap di kecamatan atau PPK. Namun akhirnya rekapitulasi di tingkat PPK dapat berjalan dengan lancar. Rekapitulasi perhitungan suara di 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan telah selesai dilaksanakan. Pasangan nomor urut 1, Prabowo Hatta, unggul dengan perolehan 56% atau 793 suara lebih banyak dibandingkan Jokowi JK. Padahal berdasarkan pihak pasangan nomor urut 2, kekalahan mereka tidak sebesar itu. Tidak sebanyak apa yang terjadi sekarang. Paling kekalahan kita atau seumpama ditemukan kecurangan yang kemarin itu, kekalahan kita sekitar 300-400 suara. Jihad Akbar menduga adanya kecurangan di salah satu TPS di Kecamatan Arung Keke karena tidak ada satupun pemilih yang mencoblos pasangan nomor urut 2. Selain itu, ratusan kotak suara di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat 11 Juli lalu sempat dibawa seorang oknum komisioner ke KPUD padahal belum direkapitulasi di tingkat kecamatan. Tim Jokowi JK Kabupaten Jeneponto saat ini terus menelusuri indikasi kecurangan tersebut. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Iva Musdalifa, Metro TV. Ya, kecurangan ini benar-benar membuat resah ya, karena kecurangan manipulasi data hasil pemilu ini terus terjadi dan juga semakin marak ya. Banyak penemuan-penemuan masyarakat yang menemukannya. Suara pasangan Jokowi JK paling banyak dicuri. Manipulasi diduga melibatkan para pelaksana dan pejabat pemerintah daerah di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan. Dan pelaku kecurangan ini sebenarnya dapat diancam pidana 4 tahun penjara kalau ketahuan. Masalahnya itu kalau ketahuan. Nah, ini kita lihat informasi berikut ini. Data-data maraknya kecurangan terjadi di mana-mana. Di Pancoran, Jakarta Selatan, suara Prabowo Hatta melonjak dari 24 suara menjadi 324. Melebihi total suara sah yang hanya sebesar 196 suara. Jumlah pemilih Prabowo Hatta hanya 24 orang, namun ditambahkan angka 3. Di Kelapa II Tangerang, suara Prabowo Hatta meningkat drastis dari 14 suara menjadi 814 suara. K8 ditambahkan di depannya. Di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, suara Prabowo Hatta hanya 4 suara, namun di data C1 tertulis 104 suara. Di depan angka 4 ditambah angka 10. Kecurangan yang parah juga terjadi di Sampang, Madura. Dari 17 TPS, tidak ada satupun pemilih yang mencoblos pasangan Jokowi JK. Sementara formulir C1 yang diunggah ke website KPU sama sekali tidak ada tanda tangan saksi. Itu dilakukan secara sistematis, itu kesengajaan, itu human error, ya, itu satu kesalahan yang luar biasa. Ini kan kita mudahkan, ini tinggal 2 pasangan, ya. Nah, sekarang kita ingin tahu motifnya apa, merubah 0 menjadi 8, dan yang men-scan itu pasti KPU. Ya. Kecurangan-kecurangan tersebut hanya sebagian kecil dari masifnya kecurangan yang merugikan pasangan Jokowi JK.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan bertindak keras atas kecurangan ini. Dalam pengalaman kemarin ada yang 2+2 itu dibikin jadi 5 atau malah mungkin jadi 2 kan. Nah itu kan pelanggaran. Nah itu harus diperbaiki. Ya 2+2 sama dengan 4. Jadi kalau itu tadinya 5 ya harus diperbaiki menjadi 4. Dan kalau ada konsekuensi misalnya sudah lewat juga ke penghitungan ke atas, nah sampai di atas harus diperbaiki. Nah, lalu kemudian mengapa itu dilakukan? Apakah karena dia ngantuk atau memang dia sengaja? Atau pura-pura ngantuk kan gitu. Nah itu yang menjadi pertimbangan nanti oleh hakim. Tapi kita akan melihat bahwa itu sesuatu yang tindakan yang yang memberikan tambahan suara kepada pasangan calon tertentu atau mengurangi kekuatan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, para pelanggar pemilu termasuk kecurangan dapat dilaporkan ke polisi dan dijatuhi hukuman pidana. Dalam pemilu legislatif, polisi menangani 3.500 lebih kasus pidana pelanggaran pemilu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, seluruh surat suara dan kotak suara yang ada di 4 kecamatan di Kota Denpasar saat ini disimpan di kantor KPUD Kota Denpasar untuk menunggu rapat pleno yang akan dilaksanakan besok di KPUD Denpasar. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Qudsiah Firdausi langsung dari Denpasar, Bali. Qudsiah, seperti apa ini pengamanan di kantor KPUD Kota Denpasar? Ini untuk memastikan agar surat suara tetap aman. Ya, Anissa dan Prita, memang pengamanan cukup ketat ini terlihat di kantor KPUD Kota Denpasar jelang rapat pleno yang akan dilaksanakan pada esok hari. Pengamanan ekstra ini sudah terlihat sejak distribusi surat suara dan juga kotak suara dari Kecamatan Denpasar Timur ke KPUD Kota Denpasar yang mendapatkan pengawalan baik dari panitia pemilihan kecamatan, kemudian juga ada aparat kepolisian dan juga saksi dari kedua pasangan Capres-Cawapres. Dan saat ini seluruh surat suara dan juga kotak suara yang ada di 4 kecamatan di Kota Denpasar, yaitu di Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan juga Denpasar Timur saat ini sudah berada di kantor KPUD Kota Denpasar. Dan Ketua KPUD Kota Denpasar, John Darmawan, mengatakan bahwa pihaknya memang sengaja menambah pengamanan di sekitar areal kantor KPUD Kota Denpasar untuk mengantisipasi adanya kecurangan, karena memang saat ini seluruh surat suara dan juga kotak suara berada di kantor KPUD Kota Denpasar. Dan nantinya setelah rapat pleno yang akan dilaksanakan besok ini selesai, nanti hasilnya kemudian akan diberikan kepada KPUD Provinsi Bali untuk kemudian kembali dilanjutkan, diberikan hasilnya ke KPU Pusat. Namun untuk kotak suara dan juga surat suara ini tetap disimpan di kantor KPUD Kota Denpasar. Dan Prita juga Anissa, memang di Provinsi Bali ini dapat dikatakan sebagai lumbung suara bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK. Jokowi JK unggul di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Kembali ke studio Prita dan Anissa. Baik, terima kasih Qudsiah Firdausi melaporkan dari Bali. Pemirsa, saat proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan berlangsung, tim sukses dan relawan Jokowi JK di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat menemukan indikasi kecurangan. Dan untuk informasi mengenai hal itu kita telah bergabung dengan Andika Bakti langsung dari Banda Aceh. Andika, indikasi kecurangan seperti apa yang ditemukan di Aceh? Prita dan Anissa, indikasi kecurangan yang ditemukan oleh tim sukses dan relawan Jokowi JK di Kecamatan Padang Johan ataupun Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat adalah ditemukannya perbedaan perolehan suara milik Jokowi JK antara formulir C1 dengan hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Pada formulir C1 yang diterima dari TPS 6 Desa Senebuk, Kecamatan Johan Pahlawan, suara Jokowi JK tertulis sebanyak 271 suara. Namun dalam rekap kecamatan tertulis 217 suara. Sehingga suara milik pasangan Jokowi JK hilang sebanyak 54 suara.
Rekan-rekan, hilangnya suara ini diketahui setelah saksi tim sukses dan relawan Jokowi JK melakukan pengawasan pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan sejak hari Minggu lalu. Dan setelah mengetahui, saksi langsung protes dan panitia pemilu kecamatan atau PPK mengaku keliru dan langsung merevisi angka yang tercantum di rekap kecamatan tersebut. Namun para relawan Jokowi JK ini khawatir peristiwa seperti ini akan terjadi di lokasi lain. Apalagi menurut mereka angka-angka dalam rekap ini sangat mudah diubah. Dengan demikian, tim kampanye daerah Jokowi JK Aceh menghimbau agar seluruh kader partai koalisi dan para relawan terus mengawal tahapan proses rekapitulasi suara hingga ke Komisi Independen Pemilihan atau KIP Provinsi agar tidak ada satu suara pun yang hilang nantinya. Saat ini untuk perolehan suara sementara dari tingkat PPS, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta unggul dengan perolehan suara sebanyak 54,93%. Sementara Jokowi JK sebanyak 45,07%. Untuk sementara demikian Prita dan Anissa kembali ke studio. Baik Andika, terima kasih telah melaporkan dari Aceh. Nah, itu mungkin pentingnya ya kita sebagai masyarakat untuk terus mengawasi proses rekapitulasi suara dan juga ikut mengawasinya ya tentu saja. Iya, dan memang proses rekapitulasi suara pemilu presiden ini masih terus berlangsung di tingkat kecamatan, terutama di sejumlah daerah di Binjai, Sumatera Utara. Ini akan kita laporkan. Pelaksanaan rekap dijaga ketat aparat polisi dan hal yang serupa juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Berikut liputannya. Penghitungan suara Pilpres tingkat kecamatan di Kota Binjai, Sumatera Utara didominasi pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta. Dari data perolehan suara, pasangan Prabowo Hatta mengumpulkan 77.925 suara atau meraih 63,10% dari total 123.487 suara sah yang masuk. Sedangkan pasangan Jokowi JK meraih 45.562 suara atau meraup 36,90% dari total suara sah yang masuk. Meski demikian, data rekapitulasi tersebut bukan merupakan hasil resmi perolehan suara Pilpres 2014 di Kota Binjai. Hasil resmi masih menunggu keputusan penetapan perolehan suara oleh pihak KPUD Kota Binjai pada 16 Juli 2014. Sementara itu di Banyuwangi, Jawa Timur, hasil real count dari Pusat Data DPC PDIP Cabang Banyuwangi, Capres nomor urut 2 Jokowi JK menang di semua kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur. Pasangan Jokowi di Banyuwangi menang dengan 59,88% dengan perolehan suara 538.828 suara. Sementara pasangan Prabowo Hatta hanya memperoleh 40,12% dengan 361.000 suara. Dari Banyuwangi dan Binjai, Andi Himawan, Endang Junaidi, Metro TV. Untungnya sekarang berbagai pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat itu udah lebih mudah ya. Ada beberapa aplikasi di smartphone Anda bisa langsung unduh langsung dan ikut mengawasi. Iya, dan juga website ya. Website juga ada gitu yang Anda bisa terus awasi seperti itu. Nah, kita akan hadir lagi dengan berbagai informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di White Shop. Pemirsa, tim kuasa hukum Jokowi JK akan mengawal kotak suara. Tim juga akan memberikan ruang kepada seluruh relawan Jokowi JK untuk membantu saksi dalam mengawal dan juga mengamankan proses rekapitulasi. Ya, ini mesti dikawal mulai dari PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota dan juga KPU Provinsi. Nah, Ketua Tim Advokasi Jokowi JK, Trimedia Panjaitan mengatakan apabila terjadi kecurangan pada saat rekapitulasi baik di tingkatan PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota dan juga KPU Provinsi, maka saksi akan mengajukan keberatan dan meminta penyelenggara untuk menyelesaikan permasalahan kecurangan tersebut pada saat rekapitulasi, di mana seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara menurut Trimedia, saksi langsung berkoordinasi dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada tim sukses partai pengusung untuk segera dilaporkan kepada Panwaslu dan juga Bawaslu Provinsi. Trimedia juga mengatakan tim hukum Jokowi JK telah mengirimkan pengacara ke seluruh wilayah di Indonesia. Ya ini kita sudah sebar ke titik-titik yang kita duga, misalnya posisi sekarang kan kita melihat ada 16 provinsi rawan manipulasi, dan itulah yang saya sampaikan dari laporan-laporan tadi itu, dan kita sudah kirim 64
advokat, dan itu masih ditambah dengan relawan, termasuk yang hadir dari sini ikut ada, karena relawan ini juga punya temuan-temuan supaya bersinergi dengan tim-tim yang ada di daerah. Tugas kita ke kabupaten, kemudian kepada kecamatan sampai dengan TPS, dan kemudian perintah kita kalau ada ketidakbenaran, protes di situ, selesaikan di tingkatan itu, kemudian kalau tidak bisa diterima harus membuat berita acara keberatan. Karena berita acara keberatanlah yang di setiap tingkatan bisa kita persoalkan sampai di Mahkamah Konstitusi nanti. Jadi pemirsa, KPU Sidoarjo melakukan pencoblosan Pilpres ulang di 2 TPS Bandara Juanda. Namun hingga 3 jam pelayanan pencoblosan dibuka, belum ada satupun warga yang datang mencoblos di 2 TPS tersebut. Sayang sekali. Pencoblosan Pilpres ulang dilakukan di Terminal 1 dan 2 Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini dilakukan karena sebelumnya banyak pemilih yang hanya menggunakan KTP. Selain itu, juga ditemukan 41 pemilih ganda di 2 TPS tersebut. Jadi kan memang salah satu rekomnya Panwas adalah untuk melaksanakan PSU ini, untuk salah satu persyarat adalah untuk mencoret data ganda. Namun hingga lebih dari 3 jam dibuka, tidak terlihat satupun pemilih yang menggunakan hak suaranya. Padahal terdapat lebih dari 430 DPT di 2 TPS Bandara Juanda. Ini pun dinilai bisa merugikan pemilih. Jadi kesimpulannya pilihan yang kemarin ada ratusan orang itu hangus, Pak ya? Hangus, karena dianggap Panwas itu tidak memenuhi administrasi. KPUD Sidoarjo menegaskan mereka telah melakukan cukup sosialisasi untuk pencoblosan ulang tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetio, Metro TV.